Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru haqqa syukrih wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan oleh manusia. Mitra muslim, kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, amal-amal yang mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya amal bukan diukur dari besar atau kecilnya, bukan dari dahsyat atau diremehkannya, tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besar amal kita, tanpa ridha Allah subhanahu wa ta'ala, apalah gunanya? Dan ridha Allah adalah ahsanu amala, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling mengikuti tuntunan Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Mitra muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwasanya dulu kala ada seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing. Sebab perbuatan itulah dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita memandang perbuatan yang dilakukan oleh pelacur itu adalah perbuatan yang remeh, akan tetapi disertai dengan ridha Allah, maka pelacur tersebut memperoleh pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita juga perlu memiliki amal-amal selain fardu yang kemudian kita rahasiakan, hanya Allah dan kitalah yang tahu, dan kemudian kita rutinkan, kita dawamkan setiap hari. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang didawamkan atau dirutinkan meskipun sedikit. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, hal kedua yang jangan pernah diremehkan adalah dosa kita kepada Allah. Karena bukan masalah dosa kecil atau besarnya, akan tetapi kata Fudhal bin Iyad, seberapa besar zat yang kita maksiati, seberapa besar zat yang kita tidak patuhi perintahnya, itulah yang barangkali menjadi perhatian kita. Barangkali ada pendosa besar yang melakukan perbuatannya di masa lampau, kemudian bertobat kepada Allah dan mendapatkan pengampunan. Itu jauh lebih bagus daripada orang yang melakukan dosa kecil, akan tetapi tidak pernah merasa melakukan dosa, tidak pernah bertobat, sehingga dengan dosa kecil itulah kemudian menjadikan hati kita tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia, karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiya, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah menyatakan kita tidak patut mengukur kemuliaan manusia dengan hartanya, dengan parasnya, dengan nasabnya, dengan kedudukannya. Akan tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah di dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih takwa dari kita dan mana yang kurang takwa dibanding kita. Kesimpulannya, kita harus berhusnudzon terhadap segala amal-amalan yang diperintahkan Allah. Barangkali amal-amal yang diperintahkan Allah itu mendatangkan ridhonya. Kita juga harus waspada, barangkali larangan-larangan yang Allah tetapkan kepada kita itu memberikan petaka bagi kita di kemudian hari. Dan kita juga tidak boleh kemudian menyimpulkan orang itu bertakwa atau tidak. Saya Ahmad Abdurrahim, manajer Gereja Al-Quran Sabang Sidoarjo, untuk Resonansi Ramadan Suara Muslim Radio Network.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.